Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi matematika yaitu pada bab pola bilangan. Di sini adalah materi untuk kelas 8 SMP. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Semoga bisa dimengerti. Yaitu yang pertama adalah macam-macam pola bilangan. Pola bilangan yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Sebelumnya kita lihat dulu gambarnya. Dari gambar kita bisa lihat pola bilangan ganjil, yaitu ada yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 5, dan selanjutnya ada 7. Jadi kalau kita lihat itu ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, yaitu bilangan ganjil. Untuk pola bilangan ganjil ini kita memiliki rumus untuk mengetahui suku ke n, yaitu suku keberapa misalkan pada pola bilangan ganjil ini, tanpa kita harus mencari bilangan dari awal seperti harus mencari 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, tapi kita bisa langsung mencari tahu suku keberapa itu nilainya berapa tanpa harus kita cari tahu dari awal. Ya, ini rumusnya adalah UN sama dengan 2N min 1, dengan N itu adalah suku yang akan dicari. Mungkin lebih mudahnya kita langsung saja ke contohnya. Misalkan N itu 10, jadi suku ke 10 yang akan kita cari itu berapa sih nilai dari suku yang ke 10 itu. Oke, kita lihat rumusnya yaitu UN sama dengan 2N min 1. Di sini kita masukkan N nya 10, yaitu U10 sama dengan 2 dikalikan 10 dikurang dengan 1. Jadi di sini kita kalikan dulu 2 kali 10 yaitu 20 dikurang 1 sehingga hasilnya 19. Jadi untuk pola bilangan ganjil dengan N ke 10 yaitu U10 sama dengan 19. Langsung lanjut saja kita ke yang kedua. Yang berikutnya itu ada pola bilangan genap. Mungkin yang tadi itu ganjil, sekarang genap. Jadi kita bisa tahu genap itu ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadi untuk UN nya itu adalah UN sama dengan 2N, jadi nggak dikurang 1 seperti yang ganjil tadi. Untuk gambarnya kita bisa lihat ya, mungkin sekilas mirip dengan yang ganjil. Langsung saja kita ambil contohnya dengan N11. Jadi kita masukkan untuk rumus UN sama dengan 2N, N kita ganti 11, yaitu U11 sama dengan 2 dikalikan 11, yaitu hasilnya 22. Oke, baik, selanjutnya ada pola bilangan persegi. Nah, jadi kita bisa lihat kalau dari namanya kita bisa lihat pola bilangan persegi itu bentuknya persegi sesuai dengan namanya. Dari gambar kita bisa hitung, yang pertama itu ada 1, yang kedua itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4, yang ketiga ada 9 dan seterusnya. Nah, sampai N. Untuk mencari suku ke N nya juga untuk pola bilangan persegi ini kita memiliki rumusnya tanpa kita harus tahu mencari dari awal 1, 4, 9 dan seterusnya harus diurutin dari awal. Cuma kita bisa lihat gambarnya. Mungkin kalau kita bisa perhatikan gambarnya itu sebenarnya sama antara ke samping dengan ke atas. Jadi jumlahnya itu sama titiknya dengan suku keberapanya. Kita lihat misalkan untuk suku yang ketiga yaitu ke sampingnya ada 3 titik, ke atasnya ada 3 titik. Dan itu berarti sama dengan 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Mungkin bisa kita lihat di sini. Ini 9 itu hasilnya dari 3 dikalikan dengan 3. Nah, itu hasilnya 9. Jadi kita bisa tahu kira-kira rumus UN-nya itu berapa. Nah, kita UN-nya sama dengan N kuadrat atau UN-nya sama dengan N dikalikan dengan N. Langsung kita ambil contohnya, misalkan untuk N9 kita tidak perlu mencari atau menggambar N ada 9 gitu kan. Kita bisa langsung saja masukkan ke rumusnya yaitu UN sama dengan N kuadrat. Kita ganti N nya dengan 9. Jadi
U9 sama dengan 9 kuadrat. 9 dikalikan 9 yaitu hasilnya 81, yaitu untuk pola bilangan persegi. Selanjutnya kita ada pola bilangan persegi panjang. Ini persegi panjang, jadi kalau kita lihat gambarnya bentuknya juga persegi panjang sesuai dengan namanya. Sebenarnya kalau sekilas sih dia terlihat mirip dengan pola bilangan persegi. Nah, yang lainnya juga ada UN-nya. Untuk persegi panjang juga ada UN untuk mencari suku ke N-nya agar lebih mudah tanpa harus mencari dari awal atau menggambarkan gambarnya dari awal. Jadi untuk UN-nya yaitu N dikalikan dengan N plus 1. Jadi kita kerjakan yang dalam kurung dulu baru dikalikan dengan N-nya gitu, seperti itu. Selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Oke, kita lihat gambarnya. Kalau kita lihat gambarnya, dia sekilas mirip dengan pola bilangan persegi panjang. Nah, itu untuk suku yang pertama ada 1, yang kedua ada 3, yang ketiga ada 6. Kalau kita perhatikan pola bilangan segitiga ini dia setengah dari pola bilangan persegi panjang. Coba kita perhatikan itu kan, dia setengah dari pola bilangan persegi panjang. Jadi kalau untuk UN pola bilangan persegi panjang yaitu N dikalikan N plus 1, berarti untuk pola bilangan segitiga yaitu UN-nya ya setengah dari N dikalikan dengan N plus 1, jadi setengahnya dari pola bilangan persegi panjang. Oke, selanjutnya ada pola bilangan Fibonacci. Di sini kita kasih lihat contohnya, yaitu 1, 1, 2, 3, 5, 13 dan seterusnya. Ada juga contoh lainnya yaitu 2, 2, 5, 6, 10, 16 dan seterusnya. Ini harus, kalau kita lihat kok gambarnya atau angkanya tidak jelas ya Pak gitu. Cuman kita perhatikan, kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada 1, 1, 2, 3, 5, 13, 18. Nah, kita cari tahu yang selanjutnya. Gimana cara mencari tahunya? Kita lihat caranya. Pertama ada 1, 1. Kita lihat kalau bisa 1, 1, 1 ditambahkan 1 maka hasilnya 2 gitu kan. Selanjutnya ada 1 ditambahkan dengan 2 maka hasilnya 3. Lalu kalau kita mencari setelah 18 berapa? Nah, caranya adalah 13 ditambahkan dengan 18 maka hasilnya berapa? 31. Nah, itu cara mencari pola bilangan Fibonacci. Mungkin sampai segini penjelasan ringkas mengenai materi pola bilangan dan macam-macam pola bilangan tersebut. Mungkin kalau lebih jelasnya bisa belajar lebih giat di rumah agar lebih paham. Nah, caranya kok biar nggak malas belajar? Nah, di sini ada tugasnya agar mencoba di rumah mengerjakan soal secara mandiri. Di sini ada soal yang pertama. Soal yang pertama ada dalam pola bilangan ganjil tentukan suku ke 23, ke 24 dan ke 25. Selanjutnya ada soalnya dalam pola bilangan genap. Coba kalian tentukan suku ke 23, ke 24 dan ke 25 juga. Jadi pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Selanjutnya untuk pola bilangan segitiga, coba kalian tentukan suku ke 26-nya. Bisa memakai rumusnya langsung tidak apa-apa. Selanjutnya ada untuk pola bilangan persegi panjang. Coba kalian cari tahu suku ke berapa bilangan 9702. Jadi 9702 itu suku ke berapa sih dalam pola bilangan persegi panjang? Nah, coba kalian cari tahu caranya seperti apa ya. Selanjutnya yang terakhir ada dalam pola bilangan persegi suku ke berapa bilangan 625. Nah, jadi 625 itu suku ke berapakah pada pola bilangan persegi? Jadi kalian lihat, kalian cari tahu agar bisa lebih paham mengerjakan sendiri di rumah gitu kan. Mungkin cukup sekian agar bisa lebih
pahamnya, jadi pembelajaran tidak hanya satu sumber belajar saja. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.